Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program dokter yang saya hormati, senang sekali sore hari ini kita bisa bertemu kembali dalam suasana yang berbeda, dalam situasi yang tidak pernah kita kira sebelumnya, yang tidak kita prediksikan sebelumnya. Dan inilah yang hari ini kita bisa mengambil satu pembelajaran yang luar biasa di bidang hukum. Kalau Indonesia biasa kita sebut sebagai laboratorium hukum yang komplit, yang lengkap. Kali ini kita bisa mengatakan bahwa dunia kita merupakan laboratorium hukum yang luar biasa. Nah, diskusi kita sore hari ini tentang bagaimana kita berhukum dalam keadaan darurat. Kita akan membedah satu kasus, ya, apa yang dalam slide saya kita sebut dengan berhukum dalam keadaan darurat. Nah, suasana yang tidak kita duga sebelumnya, yaitu apa yang kita sebut dengan krisis dunia, krisis internasional yang disebabkan oleh COVID-19, Coronavirus Disease 19. Jadi virus corona yang ditemukan tahun 2019, berawal dari Wuhan di China. Nah, Ibu dan Bapak, kalau kita cermati bagaimana cara kita berhukum dalam negara yang sedang berubah sangat drastis seperti sekarang ini. Saya menyebutnya negara dalam keadaan darurat. Karena banyak hal yang harus kita antisipasi, khususnya dalam berhukum kita. Saya ingin kita masuk ke dalam berhukum secara kontekstual. Artinya, kita melakukan tindakan hukum, melakukan perbuatan hukum keluar dari norma yang ada. Sebab kalau kita hanya semata-mata mendasarkan pada norma, maka kita akan menemukan banyak hal yang secara normatif itu belum pernah ada sebelumnya. Bapak dan Ibu, kalau kita membangun satu frekuensi yang sama, saya ingin mengajak seluruh mahasiswa program doktor dan seluruh alumni yang hadir pada kesempatan sore hari ini, kita sama-sama masuk ke dalam suasana hukum yang terbesar yang diimpus dari luar. Jadi perubahan-perubahan sosial yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Kalau kita lihat konteks yang terjadi sekarang ini adalah pandemi yang terluas cakupannya di dunia. Sejak dunia ini terbentuk, Ibu dan Bapak, kali ini terjadi pandemi yang melibatkan seluruh dunia. 213 negara sudah terpapar COVID-19 secara bersama-sama. Ini adalah kejadian terbesar dalam peradaban dunia, di mana seluruh dunia mengalami hal yang sama dengan eskalasi yang berbeda-beda. Di Indonesia sendiri, 34 provinsi semuanya terpapar coronavirus ini. Dan ini membawa dampak yang luar biasa di dalam semua sektor kehidupan. Bahkan sektor-sektor yang sangat mendasar seperti sektor agama, konfigurasinya berubah. Yang biasa sholat jamaah di masjid, didorong sholat di rumah. Yang biasanya kebaktian di gereja, didorong di rumah. Politik nasional berubah. Pilkada ditunda. Ekonomi mengalami perubahan yang mendasar. Hubungan sosial yang dulu kita sangat dekat, filosofi Jawa mengatakan kumpul ora kumpul, makan tidak makan, yang penting kumpul. Mangan ora mangan, sing penting kumpul. Sekarang justru kita harus social distancing, harus physical distancing. Iptek, dunia iptek juga bergerak sangat cepat. Ilmu tentang virus berkembang sangat cepat. Pertahanan keamanan juga mengalami satu konfigurasi yang secara cepat berubah.
Nah, di titik yang kita pelajari, hukumnya bagaimana? Hukumnya tentu saja juga akan bergerak secara cepat. Sistem peradilan pidana yang biasanya sidang bertemu, sekarang sidang dengan video conference. Rapat-rapat dengan video conference. Hukum kepegawaian berubah, yang biasanya bekerja harus dari kantor, sekarang work from home. Gerak semuanya. Terjadi pergeseran-pergeseran yang sangat drastis. Yang biasanya bertatap muka, sekarang menjadi video conference. Yang biasanya layanan secara manual, sekarang layanannya bergerak menuju digital atau online. Yang semula menyebar kemana-mana, sekarang menuju satu titik semua kembali ke rumah. Bekerja dari rumah, beribadah di rumah, belajar di rumah. Sektor publik juga bergerak sangat cepat. SOP akan berubah. Layanan-layanan akan menuju secara online. Protokol-protokol di dalam pelayanan pasti akan berubah. Di bandara, protokolnya berubah. Di pelabuhan, protokolnya berubah. Ekspor-impor, protokolnya juga akan berubah. Nah, dalam konteks ini, kita akan menemukan dua model di dalam berhukum. Yaitu berhukum dalam kondisi normal dan berhukum dalam kondisi darurat atau berhukum dalam kondisi tidak normal. Problem besarnya adalah hampir semua peraturan perundang-undangan nasional kita, hukum kita itu dibuat untuk kondisi normal. Sistem hukum kita disiapkan untuk menghadapi situasi-situasi yang predictable. Hukum kita dirancang untuk situasi yang normal. Nah, inilah perlunya sekarang kita melakukan pergerakan yang luar biasa dari hukum yang diciptakan dalam kondisi normal menuju berhukum dalam kondisi yang tidak normal. Nah, disinilah Bapak dan Ibu, pendekatan yang semata-mata normatif menjadi tidak cukup. Nah, oleh karena itu, kita harus menggeser satu pemikiran untuk kembali kepada filosofi dasar mengapa negara itu dibentuk. Nah, dan dalam satu adagium yang paling modern, negara dibentuk untuk membahagiakan masyarakatnya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, dalam kondisi berhukum secara tidak normal, dalam berhukum ketika kondisi darurat, maka kita harus kembali kepada filosofi dasar bernegara. Disinilah kita meletakkan hukum itu sebagai instrumen. Di dalam kita berhukum, tentu saja kita ingat dari berbagai mazhab-mazhab hukum itu, tujuan hukum adalah satu, untuk mewujudkan kepastian hukum. Yang kedua, hukum untuk mewujudkan keadilan. Yang ketiga, hukum untuk mewujudkan kemanfaatan sosial. Nah, dari berbagai mazhab ini, tentu saja yang paling ideal adalah negara mampu mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial secara bersama-sama. Tetapi, itu ketika kondisinya normal. Bagaimana ketika kondisinya darurat? Ada satu adagium hukum yang sangat terkenal, dan ini sejalan dengan konstitusi kita, yaitu solus populi suprema lex. Keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Nah, dalam konteks ini, Ibu dan Bapak semuanya, ketika negara dalam keadaan darurat karena COVID-19 ini, maka langkah pertama yang harus dilakukan negara adalah menjaga keselamatan rakyatnya. Karena itu adalah mandat dari konstitusi. Nah, berhukum dalam keadaan darurat tentu saja harus kembali kepada tujuan bernegara itu. Tujuan mengapa negara dibentuk. Maka berhukumnya adalah kita harus kembali kepada bagaimana prioritaskan keselamatan rakyat. Harus memprioritaskan pada keselamatan seluruh masyarakat kita.
Jadi Bapak dan Ibu, ketika kondisi darurat itu orientasinya pertama adalah keselamatan rakyat. Nah, kalau rakyat sudah selamat, maka keselamatan negara itu bisa terus dijaga. Nah, bagaimana instrumen hukumnya? Kalau kita terus menggunakan pendekatan normatif, oh langkah pemerintah bertentangan dengan undang-undang, oh langkah pemerintah bertentangan dengan PP, karena memang undang-undang dan PP yang ada saat ini sebagian besar didesain untuk kondisi normal. Nah, oleh karena itu dalam kondisi darurat seperti ini, instrumen hukum yang dapat digunakan oleh negara adalah perpu. Ada kegentingan yang memaksa untuk menjaga keselamatan masyarakat, untuk menjaga keselamatan negara. Nah, bagaimana agar tidak ada abuse of power? Nah, di dalam kondisi seperti ini, hukum harus dikembalikan kepada niatan di dalam berhukum itu. Niatan di dalam berhukum itu yang paling mendasar adalah menghindari mens rea, menghindari niat jahat. Jadi dalam kondisi darurat, ketika yang didorong pertama adalah dul materhid, kemanfaatan sosial, maka tidak boleh kepentingan-kepentingan golongan, kepentingan kelompok, kepentingan individu numpang di sana. Nah, maka yang harus didorong adalah hindari mens rea, hindari niat jahat. Yang kedua, kita tetap harus masuk ke dalam konsep yang sangat mendasar di dalam berpemerintahan, yaitu kewenangan. Maka agar tidak terjadi masalah hukum pasca pandemi, maka semua tindakan-tindakan itu harus berbasis kewenangan. Hindari adanya penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, dalam situasi darurat tetap harus dijaga dua hal. Hindari mens rea, yang pertama. Yang kedua, bekerja tetap dalam batas kewenangan. Atau mudahnya, hindari penyalahgunaan kewenangan. Nah, apa yang ingin saya sampaikan sebagai penutup dari paparan saya ini, nanti untuk selanjutnya kita bisa berdiskusi lebih intensif. Bapak dan Ibu, kita tidak bisa berhukum dalam keadaan darurat dengan cara-cara normatif. Maka berhukumnya juga harus berhukum dalam keadaan darurat. Prinsipnya adalah menyelesaikan masalah saat ini dengan pendekatan saat ini. Kalau situasinya darurat, hukumnya juga harus bergeser dari yang semata-mata mendasarkan pada kepastian hukum, harus didorong pada hukum yang berorientasi pada kemanfaatan sosial. Sehingga dul materhid harus menjadi arah politik hukum baru kita di dalam berhukum ketika kondisinya darurat. Dan sekali lagi, yang harus diprioritaskan adalah keselamatan warga negara. COVID ini ada hikmah positifnya, melahirkan satu tatanan baru di dalam banyak hal. Saya melihat suatu ketika nanti masker itu akan jadi kebutuhan utama kita. Orang batuk pakai masker, orang pilek pakai masker. Banyak orang yang nanti keluar rumah seperti model di Jepang selalu menggunakan masker. Orang di Korea selalu menggunakan masker. Yang kedua, model pembelajaran seperti ini bisa jadi akan berkembang pasca COVID-19. Teleconference, video meeting, ya, akan banyak model berhukum yang baru, tata kehidupan yang bergerak dengan konfigurasi yang baru. Toko online akan berkembang, sesuatu yang bersifat digital akan lebih berkembang. Bahkan akan banyak protokol baru yang lahir ketika pandemi ini sudah selesai. Dan ini akan bertahan. Berbicara tentang sistem hukum, Loren Friedman mengatakan bahwa hukum itu terdiri dari beberapa subsistem.
Pertama, legal substance, substansi hukum. Kedua, legal structure, aparat hukum. Ketiga, legal culture, budaya hukum. Dan yang keempat, para ahli seperti Profesor Sacipto, Profesor Mokhtar Kusuma Atmaja, Profesor Suryono Sukanto menambahkan sarana prasarana hukum. Nah, kalau kita bicara perpunya, kita masuk ke dalam satu titik yang namanya legal substance atau substansi hukum. Nah, substansi hukum ini baru merupakan sebagian saja dari keseluruhan bekerjanya sistem hukum. Nah, kalau kita melihat tema yang ada di dalam Perpu itu sesungguhnya mewadahi seluruh ikhtiar di dalam penanganan COVID-19. Jadi meliputi semua sektor termasuk tata kelola keuangannya. Jadi meliputi sektor kesehatan, meliputi sektor transportasi, meliputi sektor ekonomi, tata kelola pemerintahan, dan sektor-sektor yang terkait di dalam tata kelola penanganan COVID-19. Nah, ini baru legal substance, Pak Devri, Bapak dan Ibu. Legal substance ini akan bekerja dengan baik bila aparatnya yang dimaksud dengan legal structure itu bukan semata-mata penegak hukum seperti polisi, hakim, jaksa, pengacara. Tetapi legal structure yang dimaksudkan oleh Lawrence Friedman adalah siapapun yang menegakkan peraturan perundang-undangan. Jadi dalam hukum kesehatan dokter itu penegak hukum. Dalam pajak, dalam persoalan perpajakan, petugas pajak itu penegak hukum. Dalam tata kelola pemerintahan, ASN itu penegak hukum karena dia yang menjalankan hukum itu. Jadi bahasanya Lawrence Friedman yang kemudian diikuti oleh Profesor Sacipto Raharjo, yang namanya penegakan hukum itu adalah mewujudkan peraturan perundang-undangan ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang disebut dengan penegak hukum adalah siapapun yang bergerak untuk mewujudkan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penegak hukum banyak sekali. Polisi lalu lintas penegak hukum, petugas pajak penegak hukum, dokter penegak hukum, dosen itu juga penegak hukum di dalam hukum kependidikan. Jadi bahasa tafsir yang lebih luas terhadap istilah penegak hukum, saya menggunakan bukan hanya polisi, hakim, jaksa, pengacara, tetapi siapapun yang menggerakkan hukum untuk mewujudkan tujuan hukum dalam kehidupan sehari-hari itu adalah penegak hukum. Nah, yang ketiga, legal structure, legal culture, budaya hukum. Nah, ini yang penting. Sekarang di Indonesia, mohon maaf, tumbuh orang miskin baru dan orang yang dalam tanda kutip mengaku miskin karena bantuan sosialnya banyak sekali, sehingga bisa terjadi penumpukan penerima bantuan yang berhimpit atau penerima bantuan yang ini. Mohon maaf, saya perlu sampaikan karena ini adalah kajian akademik. Banyak orang yang terkena PHK, banyak orang yang tiba-tiba tidak ter-PHK karena dia memang bekerja di sektor informal, tidak ada lagi pasarnya. Maka dia akan masuk menjadi kelompok miskin baru karena tidak memiliki pendapatan. Nah, inilah yang menyebabkan budaya hukumnya bisa berubah. Ya, mengapa saya katakan bisa berubah? Karena yang dari tadi dia memiliki pendapatan, tidak perlu bantuan sosial, ketika tidak memiliki pendapatan langsung perlu bantuan sosial, masuk kepada kelompok PKH. Ya, kelompok yang perlu mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Jadi Pak Devri, kembali ke topik Perpu tadi, secara substansi hukum itu mewadahi semua tindakan dalam penanganan COVID-19. Tetapi ini tergantung kepada aparat yang menjalankan dan budaya masyarakatnya. Jadi apa yang terjadi sekarang ketika budaya hukum masyarakat itu tidak sama persepsinya dengan yang ada di dalam legal substance, itu akan menjadi problem. 267 juta penduduk kita, yang 195 juta itu sudah dewasa. Nah, ini yang
perlu negara terus-menerus, kita semua bersama-sama tak pernah lelah membangun persepsi yang sama. Bahwa satu, kita harus jaga jarak, hindari kerumunan, stay at home, ya, PSBB, semua harus disiplin. Kalau itu tidak bisa dilakukan, Perpu 1 2020 secara substansi hukum bagus, tapi di aras penegakan dan budaya hukum akan timbul persoalan-persoalan yang baru. Jadi ini teman-teman semua diskusi kita pada sore hari ini. Saya kembalikan kepada Prof. Santiago. Terima kasih banyak Pak Nandang, rekan-rekan semuanya. Lama kita tidak bertemu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam kondisi yang lebih menyenangkan lagi. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.